warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Partikasari, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11 dari Bimbingan Konseling Indralaya yang terdiri atas saya sendiri, Melisa Partikasari, yang akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif pada remaja. Yang kedua, ada Vanessa Dwi Ananda yang akan menjelaskan tentang teori Piaget, perkembangan berpikir abstrak pada remaja, serta menjelaskan tentang perkembangan tingkah laku sosial pada remaja. Yang ketiga, ada Miftahul Khairiyah yang akan menjelaskan tentang berpikir dan moral pada remaja, serta menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan pribadi pada remaja. Yang keempat, ada Salsabila Lutfia Amanda yang akan menjelaskan tentang perkembangan pemahaman agama serta kesimpulan pada video kali ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif pada remaja. Perkembangan kognitif pada remaja merupakan perubahan kemampuan mental pada remaja seperti berpikir, memahami, belajar, menelaah, berbahasa. Remaja itu mampu mengelola pola pikir mereka sehingga dapat menghasilkan ide-ide baru dalam diri remaja tersebut. Pemikiran remaja itu biasanya yang pertama lebih abstrak karena pemikiran remaja itu sangat berbeda sekali dengan pemikiran anak-anak di sebelum remaja atau anak-anak kecil pada biasanya. Yang kedua, pemikiran remaja itu lebih logis seperti pemikiran para peneliti-peneliti. Yang ketiga, pemikiran remaja itu lebih idealis. Remaja berpikir ideal tentang diri mereka sendiri. Serta remaja itu dapat memahami pemikiran-pemikiran seperti dapat memahami pemikiran diri sendiri, dapat memahami pemikiran dari orang lain, dapat memahami pemikiran yang dipikirkan oleh orang lain terhadap dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Dwi Ananda akan menjelaskan sedikit teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja. Menurut Piaget, seorang anak mempunyai cara berpikir yang berbeda dengan orang dewasa dalam melihat dan mempelajari realitas. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru seyogyanya lah memahami cara berpikir murid dalam memandang suatu objek yang dipelajarinya. Guru hendaknya menyediakan bahan belajar yang sesuai dengan taraf perkembangan kognitif anak agar dapat memudahkan mereka menuntaskan materi pelajaran yang diberikan dan lebih berhasil dalam membentuk konstruksi pengetahuan dalam pikiran anak tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan berpikir kognitif dan tingkah laku sosial. Dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Hasil pemikiran dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain, bahkan sering ada yang menyembunyikannya atau merahasiakannya. Pikiran anak sering dipengaruhi oleh ide-ide dan teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Kemampuan abstraksi anak sering menimbulkan kemampuan mempersalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana ya semestinya, menurut alam dan pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairiyah. Di sini saya akan membahas tentang dua materi. Yang pertama adalah perkembangan berpikir dan moral, serta yang kedua adalah perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian. Materi yang pertama adalah perkembangan berpikir dan moral. Berpikir adalah bertambahnya wawasan, ide, dan konsep pada diri seseorang. Yang kedua adalah perkembangan moral. Itu dapat diukur dari moral seseorang berdasarkan pola pikirnya. Colbert berpendapat bahwa perkembangan pada moral itu menyelidiki pada proses
berpikir yang menyadari pada perilaku moral. Materi yang kedua adalah perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian. Perkembangan kognitif adalah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana anak dapat beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian yang ada di sekitar mereka. Yang kedua adalah perkembangan kepribadian. Itu adalah sebuah wawasan pengetahuan dan keterampilan manusia pada dunia yang sangat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lutfia Amanda. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan pemahaman tentang agama pada masa remaja. Agama merupakan suatu tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga suatu tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya serta hubungan manusia dengan lingkungannya yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Sama seperti perkembangan moral dan perkembangan kepribadian, agama juga merupakan suatu fenomena perkembangan kognitif. Oleh sebab itu, para ahli psikologi perkembangan menempatkan pembahasan ini pada satu kelompok bidang perkembangan kognitif. Bagi remaja, agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan moral, seperti yang dijelaskan oleh Adams dan Gulota bahwa agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku seseorang dan juga memberikan penjelasan mengenai mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Agama dapat memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya. Dibandingkan dengan masa awal anak-anak, keyakinan agama remaja telah mengalami perubahan atau kemajuan dalam perkembangan kognitif. Mungkin kalau pada masa awal anak-anak, ketika mereka masih memiliki kemampuan untuk berpikir simbolik, Tuhan itu dibayangkan sebagai person yang berada di awan. Maka pada mereka memasuki masa remaja, mereka akan mencari tahu atau mencari konsep yang lebih mendalam mengenai Tuhan dan eksistensinya. Perkembangan pemahaman remaja terhadap keyakinan agama ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitifnya, sehingga mereka mungkin akan mencari tahu dan mempertanyakan tentang kebenaran dan keyakinan agama mereka sendiri. Saya ingin memberikan kesimpulan pada materi kali ini, yaitu perkembangan kognitif pada remaja adalah perubahan kemampuan mental pada remaja yang dapat mengelola pola pikir sehingga dapat menghasilkan ide-ide baru dalam diri remaja tersebut. Pemikiran remaja biasanya lebih abstrak, lebih logis, dan lebih idealis. Remaja juga mengalami perkembangan berpikir dan moral. Berpikir adalah bertambahnya wawasan, ide, dan konsep pada diri seseorang. Moral adalah suatu kebutuhan penting bagi remaja yang dapat diukur berdasarkan pola pikirnya. Remaja juga mengalami perkembangan kepribadian yang merupakan suatu wawasan pengetahuan dan keterampilan manusia pada dunia yang sangat luas. Ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget, maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, di mana pada tahap ini anak sudah dapat berpikir secara abstrak dan hipotesis. Pada perkembangan pemahaman tentang agama, remaja memiliki kemajuan dalam pemikiran keyakinan terhadap agama sehingga mereka akan mencari konsep yang lebih mendalam mengenai Tuhan dan eksistensinya. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.